Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua dan juga Ibu Monika Sidabutar selaku dosen pengampu mata kuliah Inovasi Pendidikan Nasional. Nah, di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai inovasi dalam media dan teknologi informasi pendidikan. Oke, next. Nah, sebelumnya saya memperkenalkan anggota kelompok 4, yaitu ada Mbak Julia Nur Indasari, ada saudari Kaulan Karima, ada saudari Rahma Kurniawati, lalu ada Dewi Arumsari, Indah Aini Rohman, saya sendiri Aisyah Salma, dan juga Dimas Rizky Ramadan. Nah, selanjutnya, mengenai pengertian inovasi media informasi teknologi pendidikan oleh Mbak Julia, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Aca atas waktunya. Yang pertama yaitu mengenai pengertian inovasi media informasi. Pada abad 21 ini, di era revolusi industri yang sebelumnya telah memasuki era 4.0 dan yang akan bahkan telah memasuki era 5.0, ruang dan waktu bukan lagi menjadi pembatas dan halangan dalam pencapaian informasi dan komunikasi. Penggunaan teknologi informasi di kalangan institusi pendidikan pada berbagai jenjang dan jenis nampaknya masih belum merata, kecuali pada perguruan tinggi umumnya telah mengakses dengan teknologi internet. Pada pendidikan prasekolah di mana proses pembelajaran masih relatif konvensional, yang sesungguhnya sudah tidak lagi memenuhi kebutuhan pendidikan untuk masyarakat semakin kompleks, memerlukan inovasi dan media yang mampu menanggulanginya. Menurut Arif S. Sadiman, mengatakan bahwa ditinjau dari kesiapan pengadaannya, media dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu media merupakan komoditi perdagangan yang dapat di pasaran luas dalam keadaan siap pakai atau media by iteration dan media rancangan yang perlu dirancang dan dipersiapkan secara khusus untuk maksud dan tujuan pembelajaran tertentu. Dari pernyataan tersebut di atas dapat dikategorikan bahwa media komputer dan LCD proyektor merupakan media rancangan yang di dalam penggunaannya sangat diperlukan perancangan khusus dan didesain sedemikian rupa agar dapat dimanfaatkan. Perangkat keras atau hardware yang difungsikan dalam menginspirasi media tersebut adalah menggunakan satu unit komputer lengkap yang sudah terkoneksi dengan LCD proyektor. Dengan demikian, media ini hendaknya menarik perhatian siswa dalam proses pembelajaran. Teknologi jaringan komputer atau internet memberi manfaat bagi pemakainya untuk melakukan komunikasi secara langsung dengan pemakai lainnya. Hal ini dimungkinkan dengan diciptakannya sebuah alat bernama modem. Next slide. Jaringan komputer atau internet memberi kemungkinan bagi peserta untuk melakukan komunikasi tertulis dan saling bertukar pikiran dengan kegiatan belajar yang mereka lakukan. Jaringan komputer dapat dirancang sedemikian rupa agar dosen dapat berkomunikasi dengan mahasiswa dan mahasiswa lainnya, berinteraksi belajar dengan yang lain. Interaksi pembelajaran dengan menggunakan jaringan komputer tidak saja dapat dilakukan secara individual, tetapi juga untuk menunjang kegiatan belajar kelompok. Next slide. Komponen umum dari pembelajaran berbasis IT itu ada dua. Yang pertama ada Learning Management System atau LMC. Terus yang kedua yaitu Learning Content atau LC. Pengertian dari Learning Management System atau LMS biasanya menunjukkan betapa pentingnya komponen LMS dalam pembelajaran berbasis teknologi informasi. Learning Management System merupakan suatu sistem komputer yang dapat diibaratkan sebagai staf administrasi yang akan mengatur menyelenggarakan proses belajar mengajar. Adapun beberapa fungsi dari Learning Management System sendiri yaitu yang pertama mengelola materi pembelajaran, yang kedua yaitu registrasi dan persetujuan, yang ketiga ada merekam aktivitas belajar mengajar, yang keempat ada melakukan evaluasi,
Yang kelima yaitu media komunikasi, dan yang terakhir adalah pelaporan. Yang kedua yaitu learning content atau LC. Learning content adalah materi pembelajaran itu sendiri yang akan disajikan kepada peserta pembelajaran. Isi materi harus dibuat oleh mereka yang punya kompetensi di bidangnya, tidak peduli apakah mereka memahami banyak tentang teknologi informasi atau tidak. Setelah ini, materi selesai dibuat, baru kemudian dibuatkan versi elektroniknya oleh para pengembang konten atau content development, sehingga bisa dimasukkan ke Learning Management System. Penyajian konten harus mengandung daya tarik sehingga peserta memiliki minat untuk membaca atau mempelajarinya, mengandung unsur-unsur animasi, suara, video, serta simulasi, namun demikian harus tetap memperhatikan bandwidth dari internet yang berlaku. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke teman-teman, setelah kita mengetahui mengenai konsep dari inovasi media teknologi pendidikan, selanjutnya kita tentu juga harus tahu mengenai jenis-jenis dari media pendidikan itu sendiri. Namun pada kali ini dijelaskan oleh Saudara Dimas. Saya persilakan. Oke, terima kasih waktu yang telah diberikan oleh saya. Nah, teman-teman, kita memasuki dalam materi jenis-jenis media pendidikan. Nah, menurut Umar Amalik, Jamara, dan Sadiman, jenis media yaitu media auditif yang mengandalkan kemampuan suara seperti tape recorder, kemudian ada media visual mengandalkan indera penglihatan dalam wujud visual seperti poster dan gambar, kemudian ada media audiovisual yakni mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Kemudian media audiovisual dibagi ke dalam dua jenis, yaitu audiovisual diam yang menampilkan suara dan visual diam seperti film, sound, slide. Kemudian audiovisual gerak, yaitu media yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak seperti film, video, dan VCD. Selanjutnya jenis-jenis media pendidikan menurut Sujarno dan Levi dibagi menjadi media grafis atau media dua dimensi, yaitu media yang mempunyai ukuran panjang dan lebar seperti gambar, grafik, foto, bahkan atau diagram, poster, kartun, dan komik. Kemudian ada media tiga dimensi, yaitu dalam bentuk model seperti model padat, model penampang, model susun, model kerja, mockup, dan lain-lain. Kemudian ada model proyeksi seperti flat, film strip, film, kemudian penggunaan OHP, dan lain-lain. Kemudian ada penggunaan lingkungan sebagai media pengajaran. Nah, berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya jenis media pendidikan dibagi menjadi tiga, yaitu media visual yang mengandalkan indera penglihatan seperti gambar, poster, foto, bahkan, dan sebagainya. Kemudian ada media audio mengandalkan indera pendengaran seperti radio, rekaman, dan tape recorder, serta media audiovisual yang menonjolkan unsur suara dan gambar seperti film dan video. Selanjutnya, untuk inovasi media dalam bidang pendidikan yang sudah diterapkan saat ini, diantaranya ada poster, papan atau buku interaktif, alat peraga, pagi, video, permainan tradisional dan konvensional, kemudian ada aplikasi berbasis teknologi, dan buku teks digital. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Nah, terima kasih Saudari Dimas. Selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis inovasi teknologi informasi pendidikan. Pada kali ini akan dijelaskan oleh Saudari Indah. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis inovasi teknologi informasi pendidikan. Yang pertama, ada komputer ataupun laptop. Nah, keberadaan komputer ataupun laptop ini udah semakin luas di sekolah-sekolah. Bahkan ada beberapa sekolah yang memiliki laboratorium khusus untuk komputer.
Beberapa manfaat utama komputer di sekolah, yang pertama bisa sebagai sarana penyimpanan data digital dari berbagai kegiatan pembelajaran. Kemudian sebagai alat audio dan visualisasi berbagai materi pembelajaran. Kemudian yang ketiga sebagai alat memproses berbagai program berupa software pembelajaran. Yang kedua ada liquid crystal display atau yang biasa kita sebut dengan LCD. Nah, di banyak sekolah pemanfaatan proyektor LCD udah nggak asing lagi. Nah, guru dapat menayangkan informasi pembelajaran melalui alat ini. Kemudian ada smart television. Nah, keberadaan smart television ini belum banyak terdapat di sekolah. Nah, alat ini merupakan alat penerima informasi yang berupa gambar dan suara. Tidak seperti televisi tradisional yang hanya dapat menayangkan informasi audio visual secara real time dan tergantung dari penyedia channel, smart television dapat mengakses jaringan internet. Jadi pengguna ataupun guru dapat lebih banyak memilih channel yang disukai ataupun sesuai dengan materi yang akan diajarkan, bahkan menyimpan dan memesan tayangan yang sudah atau belum tayang. Selanjutnya ada jaringan internet. Jaringan internet yaitu berhubungan antar komputer dalam suatu jaringan global yang memungkinkan setiap komputer saling bertukar informasi. Dari manfaat jaringan internet ini akan dimungkinkan diterapkan model pembelajaran berbasis elektronik dan secara online ataupun e-learning yang sangat efektif. Kemudian ada smartphone. Selain fungsi utamanya adalah sebagai alat komunikasi, tentunya smartphone juga memiliki kemampuan sebagai sumber belajar yang efektif, menjadi perangkat yang mudah dibawa ataupun aksesibel dan memiliki segudang aplikasi untuk menyampaikan informasi, menjadikan smartphone sebagai salah satu perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang sangat praktis digunakan. Kemudian presentasi PowerPoint. Presentasi menggunakan PowerPoint tentunya udah nggak asing lagi bagi kita, yaitu mampu mengkomunikasikan suatu gagasan kepada orang lain dengan berbagai tujuan, terutama untuk menarik perhatian siswa terhadap materi yang disajikan. PowerPoint dapat juga digunakan secara interaktif untuk membuat siswa lebih berkesan terhadap materi yang dipresentasikan. Kemudian ada CD pembelajaran. CD pembelajaran merupakan salah satu media penyimpanan informasi pembelajaran berbasis komputer. Pemanfaatannya dalam proses pembelajaran dapat dikatakan sebagai sebuah inovasi, karena pembelajaran tidak lagi didominasi guru, melainkan siswa aktif melihat dan memperhatikan isi materi yang ada di dalam CD tersebut. Nah, saat ini juga sudah dikembangkan CD pembelajaran interaktif, di mana siswa dapat berinteraksi dengan software tersebut. Kemudian ada email. Nah, email ataupun elektronik mail ataupun surat elektronik adalah pesan secara elektronik, baik berupa teks maupun gabungan dengan gambar yang dikirimkan dari satu alamat ke alamat lain di jaringan internet. Nah, email dapat dimanfaatkan secara efektif oleh guru maupun siswa untuk berkomunikasi dan menyampaikan informasi yang berkaitan dengan tugas-tugas belajar. Teknologi pembelajaran seperti ini juga disebut dengan pembelajaran berbasis web atau web-based instruction. Kemudian ada e-learning. E-learning didefinisikan sebagai upaya menghubungkan pembelajar, baik siswa ataupun mahasiswa, dengan sumber belajarnya yang secara fisik terpisah dan berjauhan, di mana interaktivitas dalam hubungan tersebut dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Pada pembahasan selanjutnya itu kita akan membahas mengenai karakteristik dari inovasi media teknologi pendidikan. Nah, di sini akan dibersamai oleh Saudari Rahma. Saya persilahkan. Pada Saudari Rahma,
bisa menjelaskan mengenai materi yang jelas. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Aca. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik inovasi dalam media dan teknologi informasi pendidikan. Inovasi mempunyai karakteristik tertentu agar diterima masyarakat dan diterapkannya. Menurut Roger tahun 2003, karakteristik inovasi mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, yaitu keunggulan atau manfaat relatif, yaitu sejauh mana suatu inovasi dianggap menguntungkan oleh penggunanya. Keuntungan ini dapat berupa peningkatan kinerja, nilai ekonomi yang diperoleh, dan status. Yang kedua yaitu kesesuaian atau compatibility dengan kebutuhan, tata nilai, dan pengalaman pengguna, yaitu apakah suatu inovasi dapat menjawab kebutuhan pengguna dan relevan dengan pengalaman pengguna. Kemudian yang ketiga yaitu kerumitan atau complexity. Inovasi yang dinilai sulit untuk dipahami atau digunakan. Persepsi tentang kerumitan suatu inovasi sifatnya relatif. Suatu inovasi yang dianggap sulit oleh seseorang dapat jadi sangat sederhana dan mudah bagi yang lain. Kemudian yang keempat yaitu akses untuk mencoba atau trialability. Suatu inovasi akan menentukan apakah suatu inovasi akan digunakan oleh penggunanya atau tidak. Suatu inovasi yang dipersepsi berguna sesuai dengan kebutuhan akan lebih dimungkinkan diadopsi atau digunakan apabila inovasi tersebut dapat dicoba oleh calon pengguna. Kemudian yang kelima yaitu penampakan pengguna inovasi atau observability oleh calon pengguna lain akan mempengaruhi keputusan calon pengguna. Apabila calon pengguna dapat melihat manfaat dan kemudahan ketika menggunakan suatu inovasi, maka dia akan merasa yakin memperoleh manfaat serupa ketika menggunakannya. Kelima karakteristik tersebut dapat menjadi pemicu seseorang yang akan menggunakan suatu inovasi. Tetapi perlu dipahami juga bahwa kecenderungan untuk dengan cepat mengadopsi suatu inovasi dapat menjadikan seseorang gila inovasi atau teknologi freak. Contohnya seseorang yang suka berganti-ganti handphone tanpa memahami apakah hal itu benar-benar diperlukan atau tidak. Sesuatu yang tampaknya inovatif belum tentu baik untuk diadopsi, dan seseorang harus siap dengan implikasi atau dampak penggunaan suatu inovasi. Next, Mbak. Yang selanjutnya yaitu prinsip inovasi. Menurut Peter M. Drucker yang dikutip oleh Tilaar, mengemukakan 5 prinsip inovasi, yaitu yang pertama, inovasi memerlukan analisis berbagai kesempatan dan kemungkinan yang terbuka. Artinya, suatu inovasi hanya dapat terjadi jika kita memiliki kemampuan analisis. Yang kedua yaitu inovasi bersifat konseptual dan perseptual yang bermula dari suatu keinginan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan dapat dimengerti oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga, inovasi haruslah bersifat simpel dan terfokus. Artinya inovasi harus sederhana dan terarah. Yang keempat, yaitu inovasi harus dimulai dengan yang kecil. Artinya tidak semua inovasi dimulai dengan ide-ide yang sangat besar yang tidak terjangkau oleh kehidupan nyata manusia. Keinginan yang kecil untuk memperbaiki suatu kondisi atau suatu kebutuhan hidup ternyata mempunyai pengaruh yang sangat luas terhadap kehidupan manusia selanjutnya. Yang kelima yaitu inovasi diarahkan pada kepemimpinan atau kepelaporan. Inovasi selalu diarahkan bahwa hasilnya akan menjadi suatu pelopor dari suatu perubahan. Next. Yang selanjutnya yaitu konsep pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini telah membawa pengaruh yang besar dalam bidang pendidikan. Pengaruh perkembangan tersebut terlihat jelas dalam upaya pembaruan sistem pendidikan.
Salah satu contoh pembaruan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi di bidang pendidikan yaitu multimedia pembelajaran. Multimedia pembelajaran mampu mengembangkan proses pengajaran dan pembelajaran ke arah yang lebih menarik. Konsep pembelajaran yang abstrak digambarkan secara konkret dengan tampilan yang visual dan interaktif. Menurut Munir tahun 2012, multimedia pembelajaran diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan, merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan peserta didik sehingga dapat mendorong proses belajar. Salah satunya adalah dapat dilihat pada pembelajaran jarak jauh dan e-learning yang termasuk ke dalam media informasi pembelajaran. Pada sistem pembelajaran jarak jauh, memberikan kesempatan bagi mereka yang ingin meneruskan pendidikan tetapi karena kendala waktu dan ruangan. Pendidikan jarak jauh menyediakan sistem penyampaian pembelajaran alternatif dengan potensi untuk meningkatkan kualitas, kesetaraan, dan efisiensi pendidikan dengan memperluas akses dan menawarkan pendidikan kapan dan di mana saja. Pendidikan jarak jauh mendefinisikan sebagai orang yang secara fisik terpisah dari guru, memiliki pengalaman belajar terarah dan terencana, serta berpartisipasi dalam bentuk pendidikan terstruktur dua arah yang berbeda. Pendidikan jarak jauh merupakan pembelajaran yang dapat berlangsung saat adanya kendala waktu dan tempat, namun tetap memperhatikan konten pembelajaran yang terencana dan terarah. Menurut Dokman, ciri-ciri pembelajaran jarak jauh yaitu adanya organisasi yang mengatur cara belajar mandiri dan tidak ada kontak langsung antara pengajar dan peserta didik. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Saudari Rahma. Nah, selanjutnya saya sendiri akan menjelaskan mengenai konsep dari e-learning. Pada dasarnya, e-learning itu merupakan sebuah alat untuk menunjang pendidikan secara jarak jauh melalui media dan perangkat elektronik, yang di mana itu terdapat sebuah akses untuk mengakses pendidikan, pembelajaran yang telah disiapkan oleh pengajar. Nah, menurut Haryati, e-learning itu suatu konsep belajar yang berbasis teknologi, baik teknologi informasi, telekomunikasi, maupun digital. Nah, di sini e-learning merupakan pembelajaran yang fleksibel karena pembelajar dan pengajar itu dapat mengakses tanpa terhalangnya waktu dan tempat. Next. Nah, pada konsep e-learning tersebut juga terdapat konsep multimedia pembelajaran yang dimana itu multimedia itu memberikan visualisasi dari konsep yang abstrak menjadi konkret. Di sini dengan fungsinya itu memberikan efek visual, interaktif, merangsang peserta didik, memberikan perhatian dan kemauan peserta didik untuk mendorong proses pembelajaran sendiri. Nah, di sini multimedia pembelajaran itu sangat berguna bagi pembelajaran jarak jauh dan juga e-learning. Next. Nah, setelah jauh-jauh kita mempelajari mengenai inovasi tersebut, kita harus mempelajari juga mengenai kelebihan dari pembelajaran jarak jauh dan e-learning yang dirangkum pada satu. Pertama, yaitu e-learning dan jarak jauh itu bisa mengurangi biaya dalam proses pembelajaran. Karena pada dasarnya kalau misalnya kita melaksanakan konvensional, kita membutuhkan alat tulis, sarana prasarana secara fisik, dan juga tempat, itu membutuhkan biaya yang besar. Sedangkan jikalau kita menggunakan e-learning dan PJJ, kita cukup mengembangkan sebuah media yang dapat mengakomodasi siswa dalam jarak jauh. Nah, selanjutnya yaitu ada fleksibilitas waktu, yang dimana harus menyesuaikan waktu belajar secara mandiri oleh peserta didik, dan tentunya juga para peserta didik dan pengajar itu memperhatikan ketersediaan internet dan sarananya pada masing-masing tempat. Lalu juga fleksibilitas tempat. Nah, e-learning ini juga lekang antara tempat dan jarak. Jadi dimanapun berada, para pengajar pendidik tidak perlu diharuskan menjadi satu tempat. Nah, ini kelebihan dari pendidikan jarak jauh dan juga e-learning. Selanjutnya yaitu mengenai fleksibilitas.
kecepatan pembelajaran. Nah, dalam kelas konvensional itu biasanya diratakan antara satu siswa lain sesama itu disamakan mengenai materi pembelajarannya, kecepatan belajarnya, hingga juga jadi tidak bisa memperhatikan kecepatan antar satu siswa sama lain. Nah, dengan e-learning dan PJJ di sini siswa dapat mengontrol sendiri kecepatan pembelajarnya tanpa harus segan bahwa dirinya itu terlambat dalam memahami materi. Nah, lalu juga mengenai ketersediaan on demand. E-learning ini dan PJJ itu juga mempunyai fungsi dan kelebihan itu dapat tersedia pada waktu yang diinginkan, pada kondisi yang diinginkan, dan juga pada tempat. Nah, dikarenakan e-learning itu juga dapat dijangkau dimanapun, dan seperti buku saku, kalau kita memegang HP, maka ini salah satu juga kelebihan dari e-learning PJJ. Dan terakhir yaitu peserta didik mendapatkan hak pendidikan yang sama. Nah, karena kondisi peserta didik yang berbeda, karena waktu, tempat, dan juga keadaan, PJJ dan e-learning ini juga memberikan efek sosialisasi, sosiologi bagi teman-teman, bagi peserta didik yang mempunyai keterbatasan. Nah, sekiranya sekian. Saya lalu ada pembahasan mengenai kelemahan atau kekurangan PJJ dan e-learning yang akan dibahas oleh Saudari Kaulan. Saya persilakan. Terima kasih untuk kesempatannya. Untuk selanjutnya ini adalah kelemahan dari pembelajaran jarak jauh dan e-learning. Kelemahan yang pertama yaitu keterlambatan values. Nah, dikarenakan lekang antara waktu dan tempat, interaksi antar siswa dengan guru maupun antar siswa cenderung kurang spontan dan alami. Dengan demikian, kurangnya interaksi ini bisa memperlambat terbentuknya values atau nilai dalam proses belajar mengajar. Kelemahan yang kedua yaitu aspek akademis dan sosial diabaikan. Penggunaan media teknologi informasi yang masih sangat jarang menimbulkan kesempatan atau peluang baru bagi bisnis untuk mengembangkan e-learning. Dengan demikian, efisiensi penawaran lebih terhadap keuntungan. Hal ini menyebabkan aspek akademis dan sosial bagi pembelajar kurang diamati. Kelemahan yang ketiga yaitu proses belajar dalam penggunaan e-learning mengacu pada pelatihan dibandingkan pembelajaran yang memperhatikan afektif siswa, sedangkan pada e-learning mengacu pada peningkatan akademis serta skill atau keterampilan. Lalu yang keempat yaitu berubahnya peran guru dan yang semula menguasai teknik pembelajaran konvensional, kini juga dituntut mengetahui teknik pembelajaran yang menggunakan ICT. Dalam hal yang demikian, dukungan administratif bagi tiap sekolah dan wilayah juga perlu mumpuni sebelum menerapkan metode yang demikian. Lalu yang kelima, peran guru juga sebagai motivator. Dengan penggunaan e-learning, kesan guru untuk memotivasi siswa secara langsung cenderung terhambat, sehingga siswa yang tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi cenderung gagal. Lalu tidak semua tempat atau wilayah tersedia fasilitas internet dan juga fasilitas lainnya seperti listrik, telepon pintar, dan fasilitas penunjang lainnya dikarenakan keterbatasan wilayah masing-masing. Kelemahan yang terakhir yaitu kebiasaan bagi peserta didik ialah memperoleh pembelajaran secara langsung. Perubahan dengan pembelajaran jarak jauh atau dengan media teknologi informasi memberikan kesan berbeda dan peserta didik harus beradaptasi dengan kebutuhan metode baru ini. Next slide. Lalu kelebihan dan kekurangan inovasi teknologi informasi pada pendidikan tidak lain adalah penggunaan multimedia pada pembelajaran. Untuk selanjutnya ini adalah kelebihan dari multimedia pembelajaran. Kelebihannya yang pertama yaitu multimedia sebagai media pembelajaran menjadikan kegiatan belajar mengajar dapat melampaui batasan ruang kelas. Banyak objek yang tidak mungkin dilihat secara langsung di dalam kelas oleh para peserta didik dikarenakan lokasi objek yang sangat jauh, objek yang terlalu besar, objek yang terlalu kecil, objek bergerak terlalu lambat maupun cepat, objek yang terlalu kompleks, lalu objek yang mudah rusak ataupun objek yang berbahaya. Yang kedua, multimedia sebagai media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan dan perbedaan pengalaman para peserta didik sehingga dapat menghasilkan keseragaman pengamatan. Jika peserta didik tidak mungkin dibawa ke objek langsung yang dipelajari, maka objek tersebut dapat dibawa ke hadapan peserta didik. Objek yang dimaksud dapat berbentuk benda nyata, miniatur, model, maupun rekaman audio visual. Media juga dapat menampilkan benda atau peristiwa yang terjadi di masa lampau dan sudah tidak ada sekarang. Hal ini dimungkinkan karena sifat fiksatif media yang dapat menangkap, menyimpan, dan menampilkan kembali suatu objek atau kejadian.
Yang ketiga, media pembelajaran berbasis multimedia dapat menjangkau audiens yang besar jumlahnya dan memungkinkan mereka mengamati suatu objek secara bersamaan. Yang keempat, multimedia sebagai media pembelajaran dapat memberikan ilustrasi konsep dasar yang benar, konkret, dan realistis, sehingga pembelajaran dapat memberikan pengalaman yang integral atau menyeluruh dari yang konkret sampai dengan abstrak. Yang kelima, media pembelajaran yang baik juga dapat merangsang dan membangkitkan motivasi dan minat belajar. Efek audiovisual dalam multimedia dapat memberikan rangsangan yang baik terhadap panca indera pembelajar. Dan yang terakhir, media pembelajaran interaktif memungkinkan adanya interaksi langsung antara peserta didik dengan sumber belajar dan pelaksanaan belajar sesuai dengan kemampuan, minat, dan waktu mereka masing-masing. Next slide. Selanjutnya adalah kelemahan dari multimedia pembelajaran, yaitu yang pertama membutuhkan pengetahuan dan keterampilan khusus tentang komputer sebelum mengaplikasikan dan menggunakannya. Yang kedua, keragaman model komputer atau perangkat keras sering menyebabkan program atau software yang tersedia untuk satu model tidak cocok atau tidak kompatibel dengan model lainnya. Yang ketiga, program yang tersedia saat ini belum memperhitungkan kreativitas siswa, sehingga hal tersebut tentu tidak akan dapat mengembangkan kreativitas siswa. Yang keempat, komputer hanya efektif bila digunakan oleh satu orang atau beberapa orang dalam kelompok kecil. Untuk kelompok yang lebih besar, diperlukan tambahan perangkat lain yang mampu memproyeksikan pesan-pesan di monitor ke layar lebih besar. Yang kelima, biaya pengadaan dan pengembangan program komputer yang tinggi, terutama pada komputer yang dirancang khusus untuk sarana pembelajaran. Yang keenam, biaya relatif tinggi untuk pengadaan, pemeliharaan, dan perawatan komputer yang meliputi perangkat keras atau hardware. Yang ketujuh, yaitu compatibility dan incompatibility antara hardware dan software. Penggunaan sebuah program komputer biasanya memerlukan perangkat keras dengan spesifikasi yang sesuai. Kelemahan yang terakhir yaitu pengembangan perangkat lunak atau software yang relatif mahal untuk masa kini. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Nah, setelah kita mengulas mengenai kelebihan e-learning, PJJ, dan juga multimedia, serta juga kelemahannya, mari kita mengetahui lebih lanjut mengenai model pembelajaran yang berbasis internet. Nah, ini saya persilakan kepada Saudari Dewi. Terima kasih atas waktunya. Saya akan menjelaskan model pembelajaran berbasis internet. Yang pertama, web course. Web course adalah penggunaan internet untuk keperluan pembelajaran di mana seluruh kegiatan belajar sepenuhnya disampaikan melalui internet. Siswa dan guru sepenuhnya terpisah dan tidak diperlukan adanya tatap muka, namun hubungan dan komunikasi antara peserta didik dengan pengajar biasanya dilakukan setiap saat. Sistem ini biasanya juga dilengkapi dengan berbagai sumber belajar digital, baik yang dikembangkan sendiri maupun dengan menggunakan berbagai sumber belajar yang sudah tersedia pada internet. Untuk pembelajaran model ini biasanya digunakan untuk keperluan pendidikan jarak jauh. Aplikasi bentuk ini antara lain virtual campus ataupun lembaga pelatihan yang menyelenggarakan pelatihan-pelatihan yang bisa diikuti secara jarak jauh. Yang kedua, web-centric course. Web-centric course adalah model pembelajaran yang mengkombinasikan antara pembelajaran asinkronus dengan pembelajaran sinkronus. Sebagian bahan belajar diskusi, konsultasi, penugasan, dan latihan disampaikan melalui internet, sedangkan ujian dan sebagian konsultasi, diskusi, dan latihan dilakukan secara tatap muka. Walaupun dalam proses belajarnya, sebagian dilakukan dengan tatap muka yang biasanya berupa tutorial, tetapi presentase tatap muka lebih kecil dibandingkan dengan presentase pembelajaran melalui internet. Yang ketiga, web enhanced course merupakan pemanfaatan internet untuk pendidikan yang menunjang peningkatan kualitas kegiatan pembelajaran di kelas sehingga pembelajaran utamanya tatap muka di kelas. Dalam model ini, internet berperan sebagai penyedia sumber belajar yang dapat diakses secara online untuk meningkatkan kuantitas dan memperluas kesempatan komunikasi antara pengajar dan peserta didik secara timbal balik. Berbeda dengan kedua bentuk sebelumnya, pada bentuk ini, presentase pembelajaran melalui internet justru lebih sedikit dibandingkan dengan presentase pembelajaran secara tatap muka. Next.
Dalam pengembangan sistem pembelajaran berbasis internet, diperlukan pertimbangan dan penilaian atas beberapa hal yang tidak kalah pentingnya, yaitu yang pertama keuntungan. Sejauh mana sistem pembelajaran berbasis internet akan memberikan keuntungan bagi institusi, staf pengajar, pengelola, dan terutama keuntungan yang akan diperoleh siswa dalam meningkatkan kualitas mereka apabila dibandingkan dengan penyelenggaraan pembelajaran tatap muka secara konvensional. Yang kedua, biaya pengembangan infrastruktur serta pengembangan pengadaan peralatan software. Biaya yang diperlukan untuk mengembangkan infrastruktur, mengadakan peralatan, serta software tidaklah sedikit. Untuk itu perlu dipertimbangkan hal-hal seperti apakah membangun suatu jaringan secara penuh ataukah secara bertahap, apakah akan mengadakan peralatan baru atau mengembangkan peralatan yang sudah ada. Untuk itu diperlukan kemampuan menyediakan dana dalam setiap pengambilan keputusan. Yang ketiga, biaya operasional dan perawatan. Yang keempat, sumber daya manusia. Untuk mengembangkan dan mengelola jaringan dan sistem pembelajaran, diperlukan sejumlah sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi. Guru-guru harus memahami prinsip-prinsip pembelajaran melalui internet. Dalam mengembangkan kompetensi guru tersebut dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan-pelatihan. Yang kelima, siswa. Perlu diketahui sejauh mana kesiapan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan internet yang akan diselenggarakan. Apabila internet merupakan sesuatu yang baru bagi sebagian besar siswa, tentunya perlu dilakukan serangkaian upaya untuk mengkondisikan agar mereka siap berpartisipasi secara aktif dalam sistem pembelajaran baru tersebut. Berdasarkan kajian dan pertimbangan yang telah dibahas, sistem pembelajaran internet dikembangkan melalui 3 cara pengembangan, yaitu yang pertama menggunakan sepenuhnya fasilitas internet yang telah ada seperti email, internet relay chat, World Wide Web, search engine, mailing list, dan FTP. Yang kedua menggunakan software pengembangan program pembelajaran dengan internet yang dikenal dengan web course tools, yang diantaranya bisa didapat secara gratis maupun bisa juga dengan membelinya. Yang ketiga, mengembangkan sendiri program pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dengan menggunakan bahasa pemrograman seperti ASP. Setiap cara memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Misalnya, pengembangan program pembelajaran dengan menggunakan fasilitas internet mempunyai kelebihan biaya yang sangat murah dibandingkan yang lain. Namun, memiliki kekurangan dalam pengelolaannya yang sulit karena sifatnya yang tidak terintegrasi. Sedangkan apabila menggunakan web course tools atau pengembangan secara tailor-made, biayanya jauh lebih mahal, namun memiliki kelebihan mudah dalam pengembangan dan pengelolaannya, lebih powerful dan sesuai dengan kebutuhan. Untuk memilih salah satu cara yang akan dipakai ditentukan pada pertimbangan berdasarkan kajian terhadap beberapa hal yang telah dibahas tadi. Namun pada dasarnya mendayagunakan internet untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan adalah yang sangat layak untuk segera dilaksanakan secara luas di institusi-institusi penyelenggara pendidikan di Indonesia. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada penyampai dari materi inovasi media informasi teknologi pendidikan. Di sini juga kita membahas mengenai dari definisinya, mengenai media informasi, dan juga media informasi bagi teknologi pendidikan, dan juga kita membahas dari jenis-jenis, prinsip, karakteristik, kelebihan, dan kelemahan, dan tentunya kita harus memperhatikan juga pada karakteristik dan kondisi dari sekolah yang akan diterapkan sebelum menerapkan model yang berbasis internet. Nah, demikian dari presentasi yang kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan memberikan insightful baru kepada teman-teman dan juga dosen. Nah, selanjutnya kami memberikan kesempatan bagi seluruh teman-teman dan untuk memberikan tanggapan dan juga pertanyaan. Nah, atas segala informasi dan presentasi yang kami sampaikan, saya selaku moderator, Aisyah Salma, mohon maaf atas segala kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.